Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 24 Juni 2024 bersama saya Guru Jil Filemon. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana orang Kristen kok suka memilah-milah ayat. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena diberikan hari yang baru dan juga kesempatan untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang hamba-Mu bicarakan, dan kami boleh melihat kebenarannya di dalam firman-Mu ini, dan kami boleh menaatinya. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami terus dibentuk dari waktu ke waktu oleh firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika saya masih cukup kecil, saya ingat ketika orang tua Papa berusaha untuk mengajarkan kami, membiasakan membaca Alkitab. Sebetulnya Papa mendorong kami untuk membaca apa saja, ya dia berlangganan berita, koran, juga majalah, suka memberikan kami komik dan lain-lain. Tapi Alkitab adalah salah satu yang kami biasa untuk bacakan. Saya masih ingat Papa memberikan 4 jilid Alkitab yang cukup berbeda dari Alkitab pada umumnya, yang biasanya sampul warna hitam atau warna yang lain. Itu adalah Alkitab yang cukup besar dengan cover yang keras, dan karena kami berempat bersaudara, Papa memberikan masing-masing dengan warna yang berbeda. Ada yang berwarna sampul hitam, ada yang biru, ada yang coklat, dan ada yang hijau. Nah, saya ingat ketika berusaha untuk membaca Alkitab, apa yang saya lakukan? Karena kami sudah dibiasakan membaca, jadi saya membaca cukup cepat. Maka saya akan menelusuri ayat-ayat Alkitab itu dengan cukup cepat, lalu berhenti dan fokus kepada ayat-ayat yang saya rasa cukup menarik. Entah itu tentang perumpamaan atau kata-kata yang mudah atau manis terdengar di pikiran saya. Nah, ketika saya beranjak tambah dewasa dan belajar studi bagaimana seharusnya menggali Alkitab, bagaimana khotbah yang baik, bagaimana penggalian Alkitab yang benar, saya kemudian menyadari bahwa apa yang saya lakukan waktu masih kecil itu, sebelum saya studi, itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak tepat. Kenapa, saudara? Karena kita bisa menafsirkan, mengartikan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan keinginan kita, bukan seperti apa yang Tuhan Yesus atau pembicara atau penulis maksudkan. Nah, saudara, dalam perenungan kita selama ini di Matius pasal 10, ada 3 ayat yang sering dikutip oleh orang Kristen, yaitu Matius pasal 10 ayat 29 hingga 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, memang ayat ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, berbicara tentang kedaulatan Allah, berbicara tentang kemahatauan dan juga kemahakuasaan Allah. Dia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Sehingga orang-orang pada umumnya menyukai ayat ini, dan ini menjadi seperti penghiburan, penyemangat di dalam kehidupannya. Apalagi kalau dia sedang mengalami pergumulan atau kesulitan. Maka dia ingat ayat ini. Kamu lebih berharga. Burung pipit itu, Bapak mengetahui nasib mereka. Rambut di kepala itu Bapak mengetahui jumlahnya. Jadi kesulitan yang saya hadapi ini Allah tahu, Allah mengerti, Allah mengizinkan, Allah punya rencana. Saya tidak punya masalah terhadap pemahaman seperti itu, saudara ya. Tetapi yang ingin saya angkat adalah bahwa perkataan ini sebetulnya konteksnya apa. Kita sudah cukup lama berkutat di Matius pasal 10. Sampai saya berpikir berapa lama lagi saya akan membahas pasal 10 ini. Saudara, konteksnya adalah Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan memberitahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan penderitaan, akan ada permusuhan karena apa yang mereka beritakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat, itu akan menjadi kontroversi sehingga orang bisa saling membunuh, bukan saling membunuh, itu menyerahkan keluarganya sendiri yang menjadi orang Kristen untuk dibunuh atau untuk dianiaya.
akan ada perpecahan, akan ada ketidakdamaian. Sehingga saudara, Tuhan Yesus berkali-kali memakai kata janganlah kamu takut. Jadi ini hanyalah salah satu. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, yaitu orang-orang yang menganiaya. Tetapi mereka tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi kalau kamu dibunuh karena kesaksianmu, karena imanmu kepadaku, jangan takut. Kenapa? Karena mereka hanya bisa sebatas membunuh tubuhmu. Jiwamu baik-baik saja. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, takutlah terutama kepada Dia, yaitu Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi berita Injil yang kamu beritakan itu berbicara tentang keselamatan yang kekal, yang akan menyelamatkan tidak hanya jiwamu, tetapi juga tubuhmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu berada di posisi sebagai musuh Allah, kamu adalah orang berdosa yang memberontak, menghina, mengabaikan Allah sampai akhir hidupmu, takutlah karena Dia berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuhmu ke dalam api neraka. Dan kalimat yang tadi saya kutip, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit dan seterusnya, itu adalah sesudah kalimat tadi. Jadi konteksnya adalah kesaksian. Konteksnya adalah mengikut Yesus dengan begitu mengakar atau radikal, sehingga tidak takut bahkan kepada kematian atau penganiayaan. Lebih takut kalau tidak berdamai dengan Allah. Dan Tuhan Yesus melanjutkan setelah kalimat, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat seperti ini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kalimat tadi konteksnya adalah hidup bagi Yesus, hidup bersaksi tentang Yesus. Oke, lalu Tuhan Yesus melanjutkan, Yesus mengatakan kebalikannya, kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang di surga. Dan Yesus melanjutkan, jangan kamu menyangka aku membawa damai, melainkan aku datang membawa pedang, karena ada pemisahan bahkan di dalam keluarga inti. Kalau yang satu percaya dan yang satu tidak. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan sebuah kalimat yang begitu menjadi perhatian bagi kehidupan saya pribadi. Barang siapa mengasihi ayah, ibu lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya, laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saudara, singkatnya, kalimat tadi tentang pemeliharaan Tuhan, burung pipit, kita lebih berharga. Itu kalau kita bersaksi tentang Yesus. Kalau kita menjalankan misi kita, tugas yang Tuhan Yesus percayakan. Itu kalau kita lakukan karena kita lebih mengasihi Yesus daripada segala sesuatu, lebih daripada anugerahnya yang lain, keluarga, suami, anak, dan seterusnya, bahkan nyawa kita sendiri. Jadi saudara, apakah ketika mengutip ayat-ayat tertentu, apakah kita sudah berusaha memahami konteks, maksud, tujuan dari si pembicara, dari si penulis, dari ayat-ayat atau teks-teks tersebut? Sehingga saudara, iman kita bukanlah iman yang tebang pilih. Kalau perkataan Tuhan Yesus ini cocok atau ayat ini saya suka, maka kita kutip-kutip, pasang status, dan lain-lain. Tetapi kita tidak berusaha untuk menyelami apa konteksnya. Jangan-jangan ada syarat. Saya bahkan berani mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus tadi, ya, bahwa kita lebih berharga, itu kalau kita itu bersaksi, kalau kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Sebab saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu, kalau kita lebih mengasihi ciptaannya ketimbang Sang Pencipta, dengan demikian kita menggantikan Allah dengan posisinya kita isi dengan yang lain, yaitu ciptaannya. Maka kita sudah menyembah berhala dan kita menjadi musuh Allah. Maka kita akan dibuang Allah, tubuh maupun jiwa kita, ke dalam api neraka. Dan itu membuktikan, meskipun Allah mengasihi manusia, kalau kita terus memberontak,
Bahkan hidup kita itu menjadi lebih tidak berharga daripada seekor burung pipit pun. Jadi saudara, kita harus lebih seksama dalam membaca Alkitab, dan semoga lewat renungan ini kita kembali diingatkan bahwa memang Allah mengasihi kita, Dia rela mati bagi kita waktu kita masih memberontak, masih tidak mengenalnya dalam ketidaktahuan atau kebodohan kita. Tapi bila kita sudah mengenal Kristus, kalau kita sudah percaya, dan kita sudah menerima bahwa Alkitab adalah firman Allah yang Allah berikan, yang Yesus berikan, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi kebenaran dalam hidup kita, maka marilah kita mencintai Yesus dengan mencintai firman-Nya dan menyediakan waktu yang cukup, yang berkualitas untuk menggali dan juga untuk memahami dan kemudian untuk menaati seluruh firman-Nya sesuai dengan konteksnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.